Menguasai seni berdebat, strategi untuk menangkan setiap argumen. Memiliki argumen bisa menjadi salah satu situasi emosional terberat dalam hidup. Konflik bisa muncul, baik dengan seseorang yang kamu cintai, benci, atau bahkan tidak kamu kenal. Debat sengit dapat meningkatkan kecemasan, tekanan darah, dan rasa ketidaknyamanan secara keseluruhan. Beberapa orang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari segala jenis konflik, sementara yang lain sepertinya siap berdebat kapan saja. Jika kamu seperti kebanyakan orang dan berada di antara keduanya, kamu lebih suka tidak berdebat, tetapi kamu bersiap untuk melakukannya jika perlu. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana kamu sebenarnya bisa memenangkan suatu argumen? 1. Pertahankan suaramu. Agar argumen dimenangkan oleh orang dengan argumen paling meyakinkan, bukan dengan suara paling keras. Saat berdebat, seberat mungkin kamu sebaiknya tidak meninggikan suaramu. Penting bagi kamu untuk tetap tenang, karena semakin keras kamu berbicara, semakin keras lawan bicaramu, dan hasil akhirnya hanya berupa berteriak-teriak. 2. Dapatkan lawan bicaramu di pihakmu. Ide bagus untuk mencoba mendapatkan lawan bicaramu di pihakmu. Kamu bisa melakukannya dengan membuat pernyataan yang kamu tahu mereka setuju. Dan, kamu bahkan tidak perlu menggunakan fakta yang terkait dengan perdebatanmu. Begitu lawan bicaramu setuju, kamu telah memenangkan pertempuran psikologis. Kamu bukan lagi lawan, kamu adalah kawan. 3. Jangan menyerang. Bukan ide bagus untuk dengan jelas mengatakan kepada lawan bicaramu bahwa mereka salah. Sebaliknya, kamu sebaiknya menunjukkan bahwa mereka salah melalui argumen lawan yang baik. Mengatakan kepada seseorang bahwa mereka salah hanya akan membuat mereka kesal, dan itu tidak ada gunanya bagi argumenmu, karena itu adalah komentar subjektif. Ya, setidaknya sampai kamu bisa membuktikannya. Jadi, bersikaplah rendah hati dalam debat dan tunjukkan niat baik. Jika kamu menang, itu akan membuatmu terlihat baik. Tetapi, apakah kamu menang atau kalah, itu akan membuatmu menjadi lawan yang berharga. 4. Hindari pemanggilan nama. Sejak kamu mulai mengkritik lawan bicaramu, akan terlihat jelas bahwa kamu kehabisan cara untuk membela pandanganmu. Dan jenis hinaan seperti ini adalah cara pasti untuk kalah dalam debat. Jadi jangan pernah menggunakan pemanggilan nama, bahkan jika lawan bicaramu melakukannya. Kamu harus menyerang argumen lawan bicaramu, bukan mereka sebagai pribadi. Namun, jika lawan bicaramu menggunakan upaya lemah ini untuk melarikan diri dari debat sebenarnya, itu tanda jelas bahwa kamu mendekati kemenangan. 5. Tunjukkan terbuka terhadap ide lain. Menjadi defensif adalah salah satu cara terburuk untuk memenangkan argumen. Jangan biarkan lawan bicaramu merasakan bahwa kamu menggali posisimu tanpa bersedia mempertimbangkan alternatif. Jika kamu terlihat memberikan ulasan yang penuh pemikiran terhadap posisi pihak lain, maka solusi yang kamu usulkan akan tampak lebih masuk akal. Selain itu, lawan bicaramu mungkin akan berada di pihakmu tanpa kamu harus melakukan apapun selain mendengarkan. Dengan memberikan kesempatan lawan bicaramu berbicara, situasi mungkin akan terselesaikan dengan sendirinya. 6. Tetap pada pokok permasalahan. Ketika seseorang mulai kalah dalam suatu argumen, sangat umum melihat mereka mencoba mengalihkan topik ke hal lain dengan harapan kamu tidak akan menyadari kelemahan mereka.
saat ini terjadi, jangan tertipu. Kembalilah ke topik asli segera. Jangan memberi waktu untuk topik lain hingga kamu menyelesaikan yang memicu perdebatan awal. 7. Ajukan pertanyaan. Ketika lawan bicaramu menyatakan apa yang mereka yakini sebagai fakta, telusuri lebih dalam fakta itu dengan pertanyaan yang dirancang untuk mengekspos kelemahannya. Gunakan pertanyaan seperti, bisakah kamu beri saya contoh? Pertanyaan semacam ini hampir selalu akan membawa lawan bicaramu ke kebenaran, dan jika mereka jujur, mereka akan mengakui. 8. Diam. Salah satu cara hebat untuk memenangkan suatu argumen adalah dengan sama sekali tidak berdebat. Setelah memberikan argumen yang kuat, biarkan lawan bicaramu yang berbicara. Terutama jika mereka tidak memiliki fakta untuk melawanimu. Mereka kemungkinan hanya akan bingung dan memberimu berbagai cara baru untuk melawan mereka. Ini mungkin tidak mengarah pada pengakuan kekalahan mereka, tetapi mungkin akan membuat mereka meninggalkan debat, kemenangan jelas bagi kamu. 9. Ketahui fakta-faktamu. Jangan menyatakan bahwa sesuatu benar, kecuali kamu benar-benar yakin bahwa itu benar. Selain itu, bersiaplah untuk membuktikannya jika perlu. Sangat menjengkelkan untuk mendebat topik dengan seseorang yang hanya membuat argumennya secara spontan. Kamu tidak akan suka jika orang melakukan hal itu padamu, jadi jangan lakukan kepada orang lain. Hanya terlibat dalam debat yang kamu tahu, kamu bisa menang berdasarkan fakta nyata. 10. Ketahui kapan harus menyerah. Jika kamu memiliki semua fakta untuk mendukungmu, kamu seharusnya bisa memenangkan setiap argumen jika lawan bicaramu mau jujur. Namun, akan ada saat-saat ketika lawan bicaramu mendapat yang terbaik dari kamu dan mereka menjeratmu. Saat ini terjadi, akui kemenangan mereka dan kamu harus selalulah bersikap anggun dalam kekalahan. Tidak ada yang lebih buruk daripada seseorang yang berdebat hanya karena kepentingan berdebat dan menolak untuk menyerah. Mari kita hadapi, berdebat adalah bagian dari kehidupan. Mulai dari menegosiasikan kesepakatan sulit di tempat kerja, hingga menangani konflik emosional yang memanas di rumah. Beruntungnya, sekarang kamu memiliki beberapa taktik berguna yang akan memberimu keunggulan dan membantumu memenangkan setiap argumen. Kami menyarankan kamu untuk berdebat dengan sopan dan menjadikan hubungan dengan lawan bicaramu sebagai prioritas utama. Tetapi selain itu, kamu harus melakukan apapun yang diperlukan untuk menang. Dan kamu benar-benar tidak bisa membantah itu. Bisa kan? Beritahu kami apa pendapatmu. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menikmati video ini, beritahu dengan memberikan like ya, dan share dengan teman-temanmu. Untuk video-video lainnya, tekan tombol subscribe. Dan pastikan untuk menekan lonceng notifikasi agar tetap terinformasi.